Oke, mungkin untuk, menghemat waktu, bisa langsung kita mulai saja. Selamat siang teman-teman, selamat datang di sesi asistensi rangkaian listrik 1 UAS Genap 2024. Sebelum memulai asistensi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa demi kelancaran asistensi kali ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Farid Zulfikar dari Teknik Elektro 2023, anggota aktif IKM FTUI 2023 sebagai BP Akpol IMA FTUI 2024, dan akan menjadi moderator pada sesi asistensi kali ini. Asistensi kali ini akan diisi oleh Kevin Immanuel Hutagaul dari Teknik Elektro 2023. Terima kasih Kevin sudah bersedia untuk menjadi pemberi materi pada asistensi kali ini. Sebelum memulai, teman-teman dipersilakan untuk mengisi absensi yang linknya sudah dikirimkan di kolom chat. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Kevin untuk dapat memulai asistensinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang semua. Perkenalkan saya Kevin Immanuel dari Elektro 23. Di sini bakal jadi pemberi materi untuk asistensi rangkaian listrik kali ini. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Vin. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai ya. Jadi untuk rangkaian listrik 1 kali ini, ngelihat kondisi kelas-kelas yang ada sekarang, gue ngerasa kayak kita perlu juga ngebahas materi juga selain ngebahas soal. Jadi mungkin ini sekarang sekalian gue bahas soal, gue juga bakal ngebahas materi. Pertama, mungkin soalnya ini UAS kelas Rutom tahun lalu nomor 1. Perhatikan rangkaian sederhana di bawah ini. Pada kondisi awal T kurang dari 0, switch S terbuka, kemudian switch S ditutup. Tentukan konstanta waktu dan tentukan pula arus yang mengalir pada rangkaian. Jadi ini merupakan rangkaian orde 1. Rangkaian orde 1 itu terdiri atas resistor dan kapasitor atau resistor dan induktor. Rangkaian orde 1 memiliki sesuatu yang namanya time constant atau konstanta waktu. Konstanta waktu itu kita bisa sebut dengan tau. Untuk rangkaian kapasitif, RC istilahnya. Tau itu nilainya sama dengan R dikali C. Untuk rangkaian induktif, tau itu L per M. Jadi tau ini apa sih? Tau ini tuh waktu untuk mencapai 2/3 dari kapasitas gitu istilahnya. Misalnya di sini kita ada baterai, di sini kita ada kapasitor. Berarti time constant T R dikali C itu waktu di mana kapasitor ini bakal keisi 2/3. Sebesar 2/3 atau 66, sekian persen. Nah, jadi time constant ini kenapa ada? Gara-gara kalau kita nanti mencari arus dan tegangan kapasitor terhadap waktu dan induktor juga, dia tuh bakal bersifat sebuah kurva atau kurva kayak gini kurang lebih, sorry. Dan dia tuh nggak bakal mencapai penuh. Dia hanya mencapai penuh saat T itu menuju infinity. Jadi kapasitor ini sebenarnya nggak pernah penuh. Nah, terus buat pertanyaan B ini, kita ditanya, tentukan pula arus yang mengalir pada rangkaian. Artinya kita disuruh mencari persamaan arus yang ada di kapasitor ini, di sistem RC ini. Nah, kalau gitunya gimana sih cara analisis rangkaian RC atau RL atau orde 1, orde 2, itu jawabannya itu sama aja kayak analisis node dan analisis mesh yang udah kita pelajari sebelum UTS. Tapi perbedaannya di dalam analisisnya, di dalam persamaan kecil KVL-nya nanti bakal ada turunan. Jadi itu akan lebih susah nanti. Jadi lebih ribet. Kita bisa coba ya sekarang buat ini.
Berarti kita bisa ngelakuin beberapa hal, mungkin kita bisa pakai analisis node mungkin di sini. Kita juga bisa analisis mesh pakai I. Tapi di sini, mungkin yang enak apa ya, sebentar, pakai analisis node aja sih, gara-gara nih rangkaiannya lumayan sederhana ya. Jadi kita kan punya I kapasitor itu C dikali dV per dt. Itu I di kapasitor. I kapasitor. Kita juga punya I pada resistor. I pada resistor sama dengan V per R. V resistor per R. dV ini dV kapasitor ya. Perhatiin kalau tegangannya ini keduanya beda. Kalau tegangan di kapasitor ini antara ini dan sini. Tapi kalau tegangan di resistor itu antara ini dan ini. Ini V resistor, ini V kapasitor. Jadi kita bisa susun persamaannya. Oh ya, sama ngomong-ngomong, ini tuh hasilnya udah ada. Ini kan rangkaian template ya. Jadi ini emang udah ada jawabannya. Jawabannya itu pasti IT sama dengan Vs per R. Vs per R ini I0, E pangkat min T per RC. Ini emang kebetulan jawabannya pasti segini kalau buat rangkaian sederhana gini. Jadi ini tuh soalnya ini mungkin disuruh ngebuktiin ya. Maksudnya begitu. Jadi IC sama dengan C dikali dVC per dt. Terus kita punya I resistor sama dengan V resistor dibagi R. Nah, V resistor ini apa sih? Kita kan punya Vs ya. Vs tuh di sini. Gara-gara pas T-nya udah lebih dari 0, switch-nya udah tertutup. Berarti sekarang switch-nya udah tertutup. Berarti kita dapat VR sama dengan Vs dikurang Vc. Nah, kita bisa mensubstitusikan VR ini. Jadi kita dapatkan Vs min Vc per R sama dengan IR. Dan kita tahu di rangkaian seri arus itu pasti sama. Artinya IR itu sama dengan IC. Atau kita bisa tulis IR sama dengan IC. Atau Vs per R, Vc per R sama dengan C dVc per dt. Nah, kita udah sampai bentuk ini. Kita perhatiin kalau Vs di sini sebuah konstanta. Ini konstanta dan Vc ini merupakan variabel yang kita mau otak-atik terhadap T. Nah, itu tuh kenapa rangkaian ini disebut rangkaian order 1. Karena dia ada perbedaan satu turunan di antara kedua variabelnya. Di sini turunan ke 0, atau ya variabel doang. Di sini tuh turunan ke 1. Jadi dia disebut rangkaian order 1. Menyelesaikan persamaan ini bisa kita dapat, sebentar. Kita bisa ngelakuin yang namanya integrating factor mungkin di sini ya. Jadi Vs per R sama dengan C dVc per dt dikurang ditambah Vc per R. Nah, mungkin kita bisa kali R semuanya ya. Jadi kita dapat Vs sama dengan RC, atau biar ininya di kanan deh. Ininya di kanan, kita dapatkan RC dikali dVc per dt ditambah Vc sama dengan Vs. Nah, sekarang untuk menyelesaikan persamaan ini namanya persamaan order 1. Persamaan diferensial order 1. Sebenarnya tuh, gimana ya, kita tuh belum diajarin persamaan diferensial order 1 di kalkulus. Tapi kebetulan di sini tuh, dipakai ya di RL ya. Jadi mungkin agak aneh kelihatannya. Tapi intinya dari persamaan kayak gini itu, nanti kita bakal, ngebagi 2 persamaannya gitu. Jadi ada yang istilahnya solusi homogen, yaitu solusi untuk persamaan yang sama dengan 0. Jadi solusinya buat persamaan yang sama dengan 0 gitu.
Dan juga ada solusi partikular. Atau mungkin lebih gampangnya begini deh, kita bisa menggunakan namanya, complete response dan natural response. Nah, complete response itu apa sih? Complete response itu ya respons total, ini yang ditanyakan di soal ini, yaitu complete response-nya. Natural response itu apa? Natural response itu, bagaimana sih kalau persamaan ini, nggak ada sumber tegangannya, atau ini nggak ada Vs, atau Vs sama dengan 0. Itu namanya natural response dari rangkaian ini. Nah, untuk ini, buat complete response-nya itu kan berarti artinya kita bisa meninjau complete response dengan sifat sifat kapasitor. Kalau kita perhatiin, kalau kapasitor T-nya menuju infinity, maka V-nya akan menuju Vc kan, akan menuju Vs. Kenapa menuju Vs? Gara-gara I-nya menuju 0. Gara-gara kapasitor saat T-nya menuju infinity, lama-lama arusnya 0 nanti. Jadi kita bisa tulis Vc V infinity sama dengan Vs. Kita juga bisa tinjau ini complete response-nya atau satu bagian dari complete response-nya. Terus bagian kedua dari complete response-nya merupakan jawaban untuk persamaan ini saat solusinya sama dengan 0. dVc per dt tambah Vc sama dengan 0. Nah, ini gimana sih nyelesainnya? Ini tuh standar, kita bisa manipulasi kayak gini, dVc per dt sama dengan min Vc, RC di sini. Kita mau satuin variabelnya, jadi kita dapat seper Vc, seper Vc dikali dVc sama dengan seper RC dikali dt, jangan lupa ada minusnya. Dan kita bisa integralin kedua sisi ini, ini agak sempit ya. Kita bisa integralin kedua sisi ini. dVc per seper Vc dVc itu ln Vc. Ini konstanta semua, jadi ini langsung T per RC negatif. Dan kalau kita ambil E pangkat, kita dapat Vc sama dengan E pangkat min T per RC. Nah, RC ini kita sebut sebagai tau. Jadi E per tau. Jadi kita dapatkan persamaan yang partikularnya Vc sama dengan E pangkat min T per tau. Terus kita bisa tambahin, berarti complete response-nya sama dengan natural response ditambah dari response saat infinity tadi. Berarti kita dapat V fungsi T sama dengan Vs dikurang E pangkat min T per T. Sorry, ini ada negatifnya ya tadi. Kenapa ada negatifnya? Itu gara-gara seper gitu. PT. Nah, udah dapat kan? Berarti I itu apa sih? I dari kapasitor sama dengan C dikali D V per dt. Jadi kita bisa cari I-nya sama dengan C dikali turunan ini. Turunan ini cepat aja, Vs-nya diturunin jadi 0. Vs-nya diturunin jadi 0. Sorry, sebentar ya. Sebentar. Ini ada Vs-nya di sini, sorry. Gua agak kemis tadi. Ini ada Vs-nya mungkin. Vc per dt. Oke, berarti turunan ini sama dengan 0. Ini ada Vs turunin. Berarti jadi sepertau. Seperti ininya turun. Persamaan yang ini turun. Jadi sepertau kan. Sepertau kali Vs. E pangkat min T per RC. Atau per tau juga. Atau kalau taunya kita pecah jadi RC, T-nya kita bisa coret juga RC, maka kita dapat I fungsi T sama dengan super R kali Vs kali E pangkat min T per RC. Kayak begitu ya. Sebenarnya bagaimana ya, kayak intinya tuh ini jatuhnya kayak cuman sekedar hafalan doang sih. Kayak caranya emang begini, kebetulan gara-gara materinya tuh emang kita belum pelajari juga persamaan orde 1 ini. Jadi ya
mungkin masih agak aneh aja gitu materinya. Ya mungkin kita bisa nomor 2 mungkin, asalnya nomor 2 ini juga merupakan rangkaian orde 1. Jadi kebetulan kemarin yang soal Rutom ini ada 2 rangkaian orde 1, tapi ini rangkaian orde 1-nya lebih rumit lagi. Kenapa? Gara-gara sumbernya, tadi kan sumbernya konstan ya, sumbernya sekarang itu bukan merupakan sumber konstan, ya, sumbernya sinusoidal. Tapi ini sumber sinusoidal bukan artinya kita bisa pakai fasor. Kenapa? Gara-gara kalau kita memakai fasor, itu tuh harus berada di keadaan steady state. Tapi ini bukan merupakan steady state AC, ini merupakan transient di AC. Jadi kita harus ngelakuin analisis rangkaian orde 1 lagi. Nah, orde 1-nya gara-gara ininya susah, konstantanya susah, kita nggak bisa pakai cara tadi yang pakai complete response. Kita harus pakai yang namanya integrating factor. Oke, mungkin sebenarnya caranya sama yang awalnya ya. Kita bisa lakuin juga di sini, oh ya mungkin di sini buat rangkaian spesifik ini kita perhatiin. Sebuah rangkaian sederhana terhubung pada tegangan sinusoid. Pada kondisi awal T kurang dari 0, switch S terbuka, kapasitor dalam keadaan kosong. Kapasitor dalam keadaan kosong ini namanya kondisi awal, di saat T sama dengan 0, Q sama dengan 0, VC sama dengan 0. Nambah muatan, Q sama dengan 0. Setelah switch S ditutup, T lebih besar dari 0, tentukan respons tegangan pada komponen kapasitor VC. Jadi sama, kita disuruh nyari complete response dari kapasitor ini. Tapi sekarang kita harus pakai persamaan orde 1 dengan istilah namanya integrating factor. Stepnya sama kayak tadi. Tapi mungkin ini gara-gara kalau kalian perhatiin, ini ada sumber arus yang paralel dengan sebuah resistor. Kita bisa lakuin yang namanya transformasi sumber. Biar rangkaiannya jadi lebih sederhana. Kalau transformasi sumber, kalau ada sumber arus, paralel dengan tegangan, R1 ini di sini 10 ohm, I di sini 10 cos 4,7 sorry. 4,7 ohm. Cos omega T, cos 5T. Maka kita bisa jadiin dia tegangan dengan tegangannya seri dengan resistor. Resistornya sama dan V sama dengan IR. V sama dengan IR berarti ini V sama dengan 47 cos 5T. Nah, berarti rangkaiannya sekarang menjadi, karena ini kita udah transformasi sumber, rangkaiannya sekarang menjadi kayak gini. Ini 4,7, ini 10, ini kapasitor kita. Atau kita bisa gabungin resistornya dengan seri. Kita bisa hubungin kapasitornya dengan seri, jadi 14,7 ohm. Nah, ini kan sebenarnya udah merupakan rangkaian RC biasa. Tapi perbedaannya, ini sekarang sumber sinusoid. Jadi kita nggak bisa pakai cara yang biasa. Kita harus pakai cara persamaan orde 1, pakai integrating factor. Kita bisa susun persamaan kayak tadi. Kita pakai analisis not yang sama. Kita dapat IC. Dan kita dapat IR. Dan gara-gara dia rangkaian seri, dia IC sama dengan IR. Kita tulis lagi persamaan IC. Persamaan IC sama dengan C dVC per dt. Kita juga dapat IR di sini sama dengan perbedaan tegangan. Di sini berarti Vs, di sini berarti Vc. Berarti perbedaan tegangan antara resistor itu Vs min Vc bar R. Kita bisa langsung susun persamaannya. Di C dikali dVc per dt sama dengan Vs min Vc per R. Atau kita masukin atau kita rapihin dulu mungkin. Dengan jadi begini, Vc dVc per dt sama dengan Vs per Rc dikurang Vs per Rc. Vc per Rc, sorry. Vc per Rc. Atau dVc per dt ditambah Vc per Rc sama dengan Vs per Rc.
Oke, kita bisa langsung masukin angkanya biar lebih mudah mungkin. Kita bisa masukin angkanya. dVC per dt tetap PC dibagi RC. RC tadi kapasitornya 100 milifarad, sorry. R-nya berarti R total ya, berarti 14,7. Kalau kita kaliin kurang lebih 1,47 dengan Vs per 1,47 juga. Berarti Vs-nya tadi kan kita tahu Vs-nya sama dengan 47 cos 5T. Nah, sekarang kita punya persamaan differential order 1 yang hanya bisa diselesain pakai istilah namanya integrating factor. Jadi integrating factor itu bagaimana sih? Misalnya kita punya persamaan dy per dx ditambah, ini ada sesuatu, misalnya ini y, ini ada fx dikali y sama dengan sesuatu fx, misalnya yang berubah gx. Dan kita persamaannya sama. Kalau di sini persamaan ini sama, kalau si x ini kita ubah jadi t. ft gt. Dan si y ini kita ubah jadi vc. Tapi vc agak panjang, jadi mungkin gue tulis v aja mungkin di sini. Kita ubah jadi v. Persamaan ini sama kayak persamaan order 1 yang standar. Nah, cara nyelesainnya tuh bagaimana? Kita tuh harus nyari namanya integrating factor. Integrating factor itu apa? Kita biasa nyebut dia mu. Mu itu sama dengan e dipangkatin sama integral f dari t dt. Nah, ini tuh kenapa? Sebenarnya ini tuh caranya mungkin agak aneh, tapi mungkin nanti kalau kalian lihat nanti bisa difaktorin kalau kita kaliin dengan integrating factor. Kita akan cari integrating factor dari ini. Ft ini boleh fungsi apa aja, dan kebetulan di sini itu fungsi konstanta. Jadi kita bisa anggap aja ini kayak 1,1,47 kali Vc. Jadi kita dapat tuh Ft sama dengan ini. Jadi kita bisa langsung sama dengan mu sama dengan E pangkat integral 1 per 1,47 dt. Integral konstanta berarti mu sama dengan E pangkat 1 per 1,47 T. Nah, kalau kita udah dapat mu, yang kita bakal lakukan itu kita akan kaliin kedua sisi persamaan ini dengan integrating factor yang kita dapat. Kita bisa kaliin. Jadi kita dapat E pangkat 1 per 1,47 T dikali dVc per dt ditambah E 1,1,47 kali T kali Vc per 1,47 dan di setelahnya sama dengan ini 47 kita bagi aja jadi 31,97 cos 5T dikali E pangkat 1 per 1,47 T. Nah, ini mungkin persamaannya jadi jauh lebih ribet, tapi ada yang bisa terjadi di sini. Kalau kita perhatiin, bentar ya. Kalau kita perhatiin di sini, ini tuh ini dan ini itu mirip aja kayak bisa kita tulis sebagai D per di mana ya sebentar, agak sempit. D per dt dari E pangkat 1 per 1,47 T dikali Vc. Nah, chain row kan, jadi kalau kita turunin, ini diturunin ke ini dulu, berarti E pangkat 1,47 T dikali Vc per 1,47 ditambah sekarang ini turunin ke sini, di E 1,4147 T dikali dVc per dt. Nah, kedua ini sama. Kalau kalian perhatiin, ini sama ini
itu sama. Sama, cuman agak gua balik nih, yang ini ke sini, yang ini ke sini. Artinya kita bisa langsung satuin gini, jadi ini chain rule. Kita bisa menggunakan chain rule di sini. Sama dengan yang sebelah kanannya sama. 31,97 pas 5T dikali E 1,47 kali T. Nah, berarti buat nyelesain soal ini semua udah dalam VC, di sebelah kanan semuanya ini udah bisa diintegralin, di sebelah kanan sebelah kiri udah bisa diintegralin, di sebelah kanan semuanya sudah dalam T, jadi kita bisa integralin juga. Jadi buat nyelesain integral ini, sampaiin tempatnya mungkin. Buat nyelesain integral ini berarti kita bisa langsung selesaiin integralnya. Pertama, kita pindahin operator dt-nya. Habis itu kita integralin dua sisi. Integral dari ini kan D ya, D-nya gede. Jadi ada 1 di depannya. Jadi D-nya hilang. Integral konstanta kita dapat integral. Nah, 31,97 pas 5T E 1,47 kali T. Sorry, dt. Nah, ini tuh integralnya agak panjang ya sebenarnya. Kita tuh mau nggak mau di sini pakai kayak integration by parts gitu. Jadi mungkin biar cepet aja, gue langsung dapetin aja integralnya yang udah dikerjain. Ini hasil integralnya itu sorry. Jadi ini integralin integration by parts gitu. Kita integralin E pangkat T bagi 1,7 0,85 pas 5T ditambah 6,28 sin 5T ditambah C, jangan lupa ditambah C karena ini integral tertentu. Jadi kita dapetin VC sama dengan kita bisa bagi E-nya. E-nya yang ini dibagi ke sini kecoret. Jadi 0,85 plus 5T ditambah 6,28 sin 5T ditambah C dibagi E pangkat 1,147T. Nah, ini C-nya di sini penting gara-gara C-nya di sini itu bakal dipakai buat menemuin kondisi awalnya. Ini gue tulis pakai minus aja biar lebih bagus. Nah, perhatiin soal tadi saat T sama dengan 0, VC sama dengan 0. Itu kondisi awal kita. Berarti kita kondisi awal initial state saat V sama dengan 0, saat T sama dengan 0, VC juga sama dengan 0. Itu bisa langsung masukin. Berarti VC 0 sama dengan cos 0. Cos 0 itu 1, berarti 0,85. Sin 0 itu 0, sini 0. Ditambah C, E pangkat 0. E pangkat 0 itu 1, berarti C. Berarti 0 sama dengan 0,5085 ditambah C. Kita dapat C-nya negatif 0,85. Coba C-nya. C-nya kita masukin ke dalam sini. Jadi kita dapat VC sama dengan 0,85 pas 5T plus 6,28 sin 5T dikali dikurang 0,85 E pangkat min T per 1,47. Nah, yang terakhir yang kita bisa lakuin, kita bisa menggabungkan sin dan cosinus ini pakai persamaan ini. Kita bisa gabungin A cos KT plus B sin KT sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat
cos dalam kurung KT plus V, di mana V itu sama dengan arctan B per A. Ini fasor ya, jadi kayak semacam perkembangan fasor gitu. Kita bisa hitung A kuadrat plus B kuadratnya berarti A kuadrat plus B kuadrat sama dengan akar dari 0,85 kuadrat plus 6,25 kuadrat. Dan kita bisa dapetin V-nya arctan dari B per A atau 6,28 dibagi 0,85. Dan ini hasilnya itu jadi VC si T sama dengan 6,34 cos 5T dikurang 82,2 derajat dikurang 0,85 kali E pangkat min T per 1,47 volt. Ini complete response dari tegangan ini, dari rangkaian ini. Oke, itu 2 soal tentang rangkaian orde 1. Dari dua-duanya dari soal UAS-nya kelasnya Rutem. Kira-kira sejauh ini masih ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan kah? Sama mungkin gue juga pengen nanya, materi RL ini kan agak banyak ya yang mungkin harus dibahas. Gue tanya mungkin buat setelah yang ini mau bahas soal bentuk orde 2 atau soal buat rangkaian AC dulu? Gue pengen nanya deh mungkin. Oke deh kalau mungkin nggak ada yang bisa jawab, mungkin biar nggak terlalu lama, kita bisa lanjut ke persamaan orde 2. Di soal Rutem nggak ada persamaan orde 2, adanya di soalnya Alginor. Dan ada satu nomor di soal Alginor yang tentang orde 2, dan itu nomor 1. Oke, jadi nomor 1 ini kita diberi sebuah rangkaian dan kita diberi sebuah persamaan IT sama dengan sekian. Nah, kenapa diberi persamaan ini? Ternyata nilai R1, R3, C, dan L itu nggak diketahui. Dan kita disuruh cari nilainya berapa. Nah, bagaimana caranya? Saat T lebih besar dari 0, switch ini opening. Dia opening switch. Jadi, saat T-nya lebih besar dari 0, switch itu terbuka. Pertama mungkin kita lakuin analisis yang gampang dulu. Perhatiin kalau kita tuh analisis pertama yang kita bisa lakuin, kalau kita meninjau steady state dari rangkaian, kita bisa mendapatkan nilai R1 dan R3. Nah, kenapa? Saat steady state yang pertama, steady state, saat T menuju infinity, kapasitor itu menjadi open. Dan induktor menjadi short. Kalau gitu, kita bisa gambar 24. Nah, saat T-nya lebih dari 0, ini switch-nya udah open kan. Jadi ini bisa kita abaikan aja R3-nya. R3 kita bisa abaikan. Sini kita nyari R1. Di sini kapasitornya udah jadi open. Induktornya udah jadi short. 20 ohm. Nah, kita udah punya persamaan IT. Berarti kita bisa ngambil limit T menuju infinity dari IT. Kita bisa sebut sebagai I infinity sama dengan limit T menuju infinity dari 240 tambah 193 E pangkat min 6,25 T cos sekian 9,27 T
min 100,2 derajat miliampere satuannya. Satuannya miliampere. Nah, kita tahu kalau limit E di sini kalau menuju infinity dia bakal menuju 0. Dan cost-nya ini nggak bakal ngaruh karena E-nya lebih kuat. Jadi ini menuju 0, artinya limitnya sisanya 240 mA. Atau kita punya I infinity sama dengan 240 mA atau 0,42 ampere. 0,24 ampere. Nah, kita juga bisa bikin persamaan dari sini. Kita tahu kalau rangkaian udah steady state, ini semacam rangkaian seri biasa, alias V sama dengan IR, 24 sama dengan I, yaitu 0,24 dikali R itu R1 ditambah 20, karena dia rangkaian seri. Jadi kita dapat 100, kalau kita bagi sama dengan R1 tambah 20, atau R1 sama dengan 80 ohm. Itu buat R1, kita dapat R1. Nah, sekarang buat R3, tadi kita udah ninjau steady state setelah switch-nya terbuka. Sekarang kita ninjau steady state sebelum switch-nya terbuka. Jadi sebelum switch-nya terbuka, atau bukan sebelum, istilahnya tepat sebelum switch-nya terbuka, itu kita punya istilah namanya TO-min. Kita bisa tinjau TO-min. TO-min itu sama kayak ini. Dia sudah mencapai steady state. Kita bisa gambar. Tapi bedanya, sekarang switch-nya dia close. Tadi R1 udah dapat 80 ohm. Switch-nya sekarang dia close. Jadi R3 ini ikut kebersamaannya. Ini kapasitornya udah open. Ini 20 ohm. Nah. Nah, kita juga tahu kalau misalnya I di kapasitor I di dalam induktor, ini kan sebuah induktor ya. Walaupun nggak ditulis di sini sebuah induktor. Kita punya sifat dalam induktor arus tidak akan berubah seketika. Arus tidak seketika berubah. Atau mungkin istilah yang lebih sering itu induktor itu menahan perubahan arus. Artinya apa? Kita bisa tulis persamaan I di sebuah insan waktu I O-min sama dengan I O plus. Nah, kenapa ini penting? Gara-gara ini tuh dua situasi yang berbeda. I O-min itu saat switch-nya masih tertutup. Tapi I O plus itu switch-nya udah terbuka. Switch-nya udah terbuka. Alias I O plus ini mengikuti persamaan arus ini. I O plus ini mengikuti persamaan arus yang diketahui ini. Jadi kita bisa nulis I O plus sama dengan IT saat T sama dengan 0. Atau kita bisa masukin ke dalam persamaannya. 240 ditambah 193 kali E pangkat sesuatu dikali 0. 1 cos sesuatu dikali 0 dikurang 102 derajat miliampere. Kita dapetin hasilnya, kalkulator mungkin hasilnya tuh kurang lebih 199,87 miliampere. Kita buletin jadi 0,2 ampere. Ini 1 kan, ini 1, ini 0. Hasilnya 0,2 ampere. Berarti kita tahu gara-gara sifat induktor kalau arus di sini juga 0,2 ampere. Nah, kalau kita tahu arusnya kayak gini, kita bisa ngelakuin analisis seri paralel yang standar buat nemuin nilai R3. Nah, kalau ini 0,2 ampere di sini, berarti di sini 0,2 ampere juga. Berarti V di R1 itu 16 volt. Ini 0,2 ampere juga, berarti sini kita punya 16 volt. Nah, kalau kita punya 16 volt di sini, kita juga tahu kalau P di R3 juga 16 volt. Karena dia itu paralel. Nah,
Sekarang kan tegangan awalnya 24 volt ya. Kalau di sini 24 volt, di sini 16 volt, berarti dengan sifat seri, di sini sisanya atau 8 volt. Nah, kita udah dapat semua tegangannya, kita bisa nyari arusnya sekarang. Kalau kita tahu ini 8 volt, ini 20 ampere, berarti I di R 20 ohm sama dengan V per R sama dengan 20/8 atau 2,5 ampere. Nah, artinya kita bisa dapetin arus pada R3. Kalau ini 0,2 ampere, ini sorry. Kalau ini 0,2 ampere dan ini itu sebentar sorry ya, gua lihat dulu. Nah, kalau ini 0,2 ampere dan ini 2,5 ampere, maka kita dapat I di R3 itu sisanya. Kita dapat I di R3 itu sisanya. Atau dia itu 2,3 ampere. 2,3 ampere. Artinya kita dapat R3 sama dengan V sama dengan IR. Berarti R sama dengan V per I. V-nya itu 16 dibagi 2,3. Atau itu nilainya berapa ya kurang lebih? Nilainya 16 bagi 2,3 itu 6, kurang lebih 6,95 ohm. Nah, itu berarti R3. Oke, itu buat R3. Jadi buat R1 sama R3 ini, kita ninjau steady state-nya sebelum sama sesudah switch-nya dibuka. Oh iya, mungkin gue pengen infoin mungkin, kita lanjut dulu mungkin ya, ke yang bagian kedua. Gara-gara buat nyari R sama C-nya ini, kita perlu analisis order 2. Nah, pertama tuh buat analisis order 2 tuh gimana sih? Step pertama itu sama, kita akan ngelakuin antara analisis node atau analisis mesh. Mungkin di persamaan ini, gue bakal pakai analisis node dulu. Kita bakal tinjau untuk T sembarang saat switch-nya telah terbuka. Jadi di sini R3-nya udah gak gue gambar lagi. Ini 80 ohm. Jadi sebenarnya nilai R3-nya ini nggak ngaruh juga akhirnya. Tapi dia diminta di soal. Kita bisa gambar ini induktor. Kita bisa gambar resistor 20 ohm. Ini induktor A. Ini kapasitor C. Ini VC di sini. Ini VC. Di sini kita bisa tulis PB misalnya. Ini I yang ngaruh dari baterai, kita bisa tulis I besar T. Dan yang kecil ini tadi IT. Kita perlu satu lagi mungkin. I pada kapasitor itu IC. IC fungsi T. Semuanya fungsi T. Kita bisa tinjau kapasitor di node ini. Kita bisa sebut node A. Maka KCL di A. Gitu. Jadi I sama dengan 0. Kita dapat nih I sama dengan IC. Ditambah I kecil. Ini mungkin fungsi T-nya nggak gue tulis ya. Biar gak terlalu panjang sebenarnya sih. Nah, tapi kita tahu arus pada kapasitor itu ada persamaannya. Kita selalu punya IC sama dengan C dV per dt. Jadi kita bisa ganti persamaan ini jadi I sama dengan C dV per dt ditambah I kecil. Itu persamaan pertama kita. Kita lihat apalagi yang kita bisa analisis. Kita bisa analisis R1 menggunakan hukum Ohm. Kita tahu di sini tuh tegangannya 24 volt dan di bawahnya tegangannya VC. Atau VC di sini gue tulis V aja mungkin biar lebih singkat. Jadi kita bisa dapat resistor R1, resistor 80 ohm. Kita bisa dapat 24 dikurang T sama dengan 80 dikali I. Nah, I-nya tadi kita udah peroleh dari persamaan 1. Kita bisa substitusi. 24 min V sama dengan ini dikali 80. 80 dalam kurung C dV per dt ditambah I.
Kita itu analisis buat R1. Sekarang kita bisa analisis lagi, ada 2 komponen lagi. Mungkin kita analisis induktor. Tegangan pada induktor, kalau arusnya bergerak sini, berarti VA dikurang VB, atau V dikurang VB. Dan kita tahu, tegangan pada induktor, PL itu selalu L DI per dt. Ini selalu tegangan induktor itu sekian. Jadi kita bisa dapat persamaan V min VB sama dengan L DI per dt. Atau kita dapat V sama dengan L DI per dt ditambah B. Buat dapetin nilai VB ini kan merupakan V pada R20 ohm. Kita bisa tinjau terakhir, komponen terakhir, yaitu resistor 20 ohm. Resistor 20 ohm, di sini tegangannya VB, dan di sini kita anggap ground di sini. Kita anggap ground. Berarti VB dikurang 0 sama dengan 20I. Atau VB sama dengan 20I. Jadi kita bisa substitusi VB-nya ke sini. Kita dapetin V sama dengan L DI per dt ditambah 20I. Nah, kita kebetulan dapat V. V di sini diperlukan buat ngesain ini. Tapi kita ada dV per dt juga. Buat dapetin dV per dt-nya, sederhananya ini kita turunin. Jadi kita dapat dV per dt sama dengan L d kuadrat I per dt kuadrat ditambah 20 di per dt. Dan kalau kita substitusikan persamaan yang ini ke persamaan atas tadi, kita akan dapatkan 24 min L di per dt ditambah 20I, ini V-nya, ditambah sama dengan 80 I ditambah C dV per dt. C dV per dt. C dV per dt itu ini. Kita dapat LC D kuadrat I per dt kuadrat tambah 20C DI per dt. Kita sederhanakan 24 min LDI per dt plus 20I sama dengan 80I plus 80 LC D kuadrat I per dt kuadrat plus 1600 DI per dt. Oke, kita dapat 1600 DI per dt. Nah, perhatiin kalau kita tuh ada turunan ke 0, kita ada turunan pertama, dan kita ada turunan kedua. Makanya ini disebut persamaan orde 2. Karena dia ada 2 turunan, yang perbedaan turunannya itu ada 2. Dari turunan ke 0 ke turunan kedua. Dia namanya persamaan orde 2. Terus buat nyelesainnya, kita bisa sederhanakan persamaan ini. Karena ini ada I-nya di sini. Berarti 80, kita balik persamaannya, 80 LC DI per dt, D kuadrat I per dt kuadrat, ditambah ini berarti 1601 L DI per dt ditambah 100 I sama dengan 24. Nah, di sini kita udah dapat persamaan orde 2 dalam bentuk standar. Kita bisa sederhanakan rangkaian ini, persamaan ini, biar bisa diselesain. Nah, buat nyelesain soal ini, berarti kita harus nyelesain persamaan orde 2 ini. Nah, bagaimana caranya? Ini kita lihat lagi, konsepnya sama. Dia kalau tidak sama dengan 0, kita sebut dia sebagai non-homogen. Atau force response.
Untuk menyelesaikan ini, kita harus solusinya jadi 2 bagian. I fungsi T akan menjadi I homogeneous atau natural response plus I particular atau forced response. Nah, untuk persamaan orde 2 seperti ini, natural response itu akan menjadi 0 saat T menuju infinity. Artinya apa? Dia tuh menuju steady state. Alias menuju steady state. Itu sifat dari persamaan orde 2 seperti ini. Kita bisa lihat balik persamaan yang diketahui di awal. Persamaan yang diketahui di awal, itu kita punya I fungsi T sama dengan 240 ditambah 193 E pangkat min 6,25 T cos 9,27 min 102 derajat. Nah, kita bisa ngelihat kalau ini itu natural response dan ini adalah forced response. Kenapa? Gara-gara saat ini menuju infinity, ini akan menuju 0 gara-gara ada E-nya. Jadi kita bisa ngelihat kayak solusi ini bisa dibagi 2. Solusi yang partikular, yang ini, dan solusi yang forced. Jangan lupa ini semua miliampere ya. Nah, tapi kalau kita tahu, I partikular ini nggak tergantung sama R sama C. Ini nggak tergantung sama R sama C. Nggak tergantung R sama L. L sama C, sorry. Karena dia merupakan arus steady state yang tergantung hanya pada resistor. Artinya kita hanya perlu I homogen buat nyelesain soal ini. Nah, I homogen atau natural adalah solusi buat persamaan ini untuk persamaan sama dengan 0. Atau kita bisa tulis ulang 80 LC D kuadrat I per DT kuadrat ditambah 1601 L DI per DT plus 100 I sama dengan 0. Jadi persamaannya sekarang menjadi persamaan homogen yang bisa kita selesaikan. Nah, kita bisa sederhanain persamaan ini. Kita bagi kedua sisi dengan 1/80 LC. Kita akan dapatkan ini D kuadrat I per DT kuadrat. Ini 1601 dibagi 80, kita anggap dia mendekati 20. Jadi ini 20, L-nya kecoret, DI per DT, ditambah 100 dibagi 80, itu 1,25 per LC. Sama dengan 0. Nah, kita udah nyampe ke persamaan diferensial dalam bentuk standar, yaitu dalam bentuk D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah A DY per DX ditambah Y sama dengan, ini ada Y-nya, sorry, ditambah Y sama dengan 0. Kalau Y-nya kita ubah jadi I. Kita bisa langsung ambil namanya integrating factor. Namanya apa sih? Persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik apa? Anggap ini tuh kita ubah jadi S kuadrat, ini kita ubah jadi S, dan ini jadi konstanta, dan ini jadi konstanta 1. Kita dapat S kuadrat plus 20 C dikali S tambah 1,25 per LC. Nah, kenapa bisa jadi kayak gini? Sebenarnya apa sih yang kita lakukan saat kita ngelakuin gini? Sebenarnya kalau mungkin mau tahu, kita ngelakuin S, kita misalnya dengan A pangkat E pangkat ST. Sorry, ini I. Kalau kita turunin, DI per DT sama dengan A dikali S pangkat E pangkat ST. Dan DI kuadrat, D kuadrat I per DT kuadrat sama dengan A dikali S kuadrat dikali E pangkat ST. Jadi kalau kita substitusikan nilainya, kita dapat A S kuadrat dikali DI per DT, D kuadrat I per DT kuadrat, ditambah 20 per C dikali A dikali S dikali ini apa nih? Dikali
T pangkat ST dikali E pangkat ST ditambah 1,25 per LC dikali A pangkat E pangkat ST sama dengan 0. Kita bisa coret semua ini. Dan kita tersisa dengan persamaan ini, persamaan karakteristik ini. Kita bisa selesaikan persamaan ini pakai persamaan kuadratik. Jadi ini min B berarti min 20 per C plus min akar B kuadrat 400 per C kuadrat tambah 4 LC ditambah 4 dikali 1,25 per LC dibagi 4 atau kalau 4-nya kita masukin dalam akar berarti ini kita dapat sebesar sebentar. Ini berarti jadi min 5 per C plus min akar per 4, sorry, per 2. Kan 2A berarti 2 dikali 1. 100 per C kuadrat ditambah 1,25 per LC. Dan ini kita udah dapetin S kita. S kita sebesar ini. Nah, kita tahu dari hasil persamaan, kalau persamaan ini hasilnya nanti bakalan jadi hasil yang imajiner. Kenapa imajiner? Karena bisa ada cost-nya ini. Jadi kalau kita mau ngebahas solusi untuk persamaan order 2, itu bisa ada 3. Solusi untuk persamaan order 2 yang sederhana dalam bentuk D kuadrat Y per D X kuadrat ditambah D ditambah ini A, ini B deh. Ini B dikali D per dx tambah C kali Y sama dengan 0. Itu ada 3 solusi. Tergantung dari persamaan karakteristiknya. Kita kan bakal dapat persamaan karakteristik kalau buat persamaan contoh ini S kuadrat ditambah B dikali S ditambah C sama dengan 0. Dan kalau kita selesaikan dalam pakai persamaan kuadratik, kita dapat S sama dengan min B plus min akar B kuadrat min 4AC atau karena A-nya di 1 berarti min 4C per 2A atau 2. Atau kita bisa sederhanain jadi min B per 2 ditambah akar B kuadrat per 2 per 4 sorry dikurang C. Nah, determinannya bisa ada 3. Bisa ada determinan besar dari 0, determinan sama dengan 0, atau determinan kurang dari 0 atau imajiner. Jika determinannya lebih besar dari 0, jika D lebih besar dari 0, itu kita sebut sebagai overdamp. Persamaan solusinya akan menjadi Y sama dengan A1 E pangkat S1T ditambah A2 E pangkat S2T. Nah, kenapa disebutnya ada negatifnya ya? Nanti bakal ada negatifnya gitu. Kenapa solusinya bakal kayak gini? Karena dia itu saking dampennya, dia nggak bakal berosilasi. Jadi nggak berosilasi. Nah, jika D sama dengan 0, ini kita sebut sebagai critically damped. Maksudnya critically damped apa sih? Jadi kalau critically damped, kalau dia ditambahin dikit dampennya, dia bakal jadi overdamp. Tapi kalau dia dikurangin sedikit dampennya, dia bakal menjadi kondisi yang ketiga. Jadi kurang dari 0 atau underdamp. Nah, kalau buat critically damped ini solusinya kan critically damped D sama dengan 0. Artinya determinan 0 alias S-nya cuma ada 1. Jadi kita bisa tulis dia A1 E pangkat ST min ST. Tapi kita harus ada satu lagi. A2 dikali T kali E pangkat min ST. Buat yang ketiga, kita punya Y. Sebenarnya nggak ada minusnya sih. Tapi nanti maksudnya bakal ada minusnya muncul di sini. Karena dia dampen.
Yang ketiga underdamp. Kalau underdamp, nanti ini artinya di dalamnya negatif. Di dalam sini negatif. Artinya, kita bisa ngelakuin manipulasi sama dengan jika underdamp, kita bisa sebut ini sebagai min B per 2 plus min I. Kita keluarin akar min 1 di dalam, jadi C min B kuadrat per 4. Dan kita tahu dengan persamaan Euler, E pangkat I theta sama dengan cos theta plus I sin theta. Kalau kita sederhanakan, dia bakal jadi A1. Dia bakal bersamaan menjadi E pangkat min B per 2 dikali T ditambah dikali A1 cos ini kalau kita ini sebut sebagai omega D dikali T ditambah A2 dikali omega D, ini sin omega D dikali T. Nah, dan kebetulan buat persamaan ketiga ini, karena kita tahu ada cosinus di dalam hasil solusinya, kita tahu bahwa hasilnya ini pasti merupakan hasil underdamp. Persamaan ini pasti merupakan persamaan underdamp. Kita bisa langsung masukin ke solusinya artinya. Oke, coba kita tulis ulang dulu persamaannya. 193 E pangkat min 6,25 T cos 9,27 T min 102 nyamper 102. Ini solusi yang persamaan yang kita tahu, yang diketahui. Ini diketahui. Nah, kita akan bandingin sama persamaan yang kita dapat. Kita dapat integrating factor sebesar ini. Jadi, ini kok min 5, sorry. Ini min 10. Jadi, kalau kita bisa copy ini, kita langsung bisa, istilahnya mencocokkan. Kita bisa mencocokkan. Kalau ini, nanti akan sama dengan ini. Dan ini akan sama dengan ini. Nah, kenapa? Kalau kita lihat solusi ini, mungkin dia agak berbeda ya. Tapi kita bisa pakai cara yang tadi. Yang kita bisa nulis ini sebagai R cos omega dt ditambah V. Di mana R berarti sama dengan akar dari A1 kuadrat plus A2 kuadrat. Dan V sama dengan R cos, R tan dari A2 per A1. Tapi kan kebetulan di sini kita nggak peduli tentang kondisi awalnya. Kondisi awalnya itu nggak kepake. Jadi kita bisa langsung asumsi aja. Kalau ini tuh bukan asumsi. Kita bisa langsung ambil aja kalau ini omega D dan ini tuh B per 2-nya. Artinya kita bisa sama denganin. Jadi kita dapat min alfa. Kita dapat min 6,25 sama dengan min 10 per C. Alias C-nya kita dapat sama dengan 1,6 farad. Ini C-nya. Dan buat kita bisa pakai persamaan yang kedua. Jadi 9,27 sama dengan omega D. Omega D ini 100 per C kuadrat. C kuadrat kita dapat 1,6 kuadrat ditambah 1,25 bagi L dikali 1,6. Nah, kita bisa selain persamaan ini, standar aja, kita kuadratin, kita dapat 9,27 kuadrat sama dengan 1,25 dibagi L kali 1,6 dikurang 100 bagi 2,56. Sorry, ini ada negatifnya, gue lupa. Jadi kita dapetin, kalau ini dihitung, ini dikurang ini, kurang lebih hasilnya tuh 125. Ini tuh jadinya 25 per 32 L. Jadi kita dapat L-nya tuh sama dengan 6,25 milihenry. Oh iya, sama jangan lupa ini tuh dibalik. Kenapa dibalik? Gara-gara yang tadi kita lakuin, kita keluarin I-nya. Jadi jangan lupa ini tuh harus dibalik. Makanya tadi bisa ada negatifnya. Kita dapat 6,25 milihenry. Itu buat nilai L-nya. Oke, jadi itu nomor 1 buat soal UAS Aji Nur.
Mungkin agak panjang soalnya sebenarnya ya. Oke, mungkin kalau kayak gitu kita lanjut ke materi yang satu lagi, yaitu buat rangkaian AC atau fasor. Buat fasor ini sebenarnya perhitungannya jauh lebih sederhana dibandingin rangkaian order 1 sama order 2. Jadi mungkin bisa jauh lebih cepat. Kita ini nomor 2, kita dibeli rangkaian steady state AC, diminta bentuk ke dalam fasor, Z total, sama nilai I-nya. Nah, kalau fasor itu kayak gimana sih? Kalau fasor, kita bisa nulis kalau resistor nilainya bakal sama, bakal R. Jadi nilai di sini kebetulan resistornya kan satu semua ya. Jadi kita bisa tulis ini satu semuanya. Terus buat X kapasitor itu sama dengan 1 per J omega C. Nah, J itu apa sih? J itu sebenarnya sama kayak I. Sama kayak I. Dia sama kayak I. Tapi kenapa kita pakainya J? Itu biar gak ketukar sama I arus. Jadi kita pakai J. XC sama dengan 1 per J omega C. Ini kapasitor. Atau kita kalau bisa kita rasionalin, kita kali J per J. 1 per J omega C. Kita bisa dapetin D itu min J per omega C. Itu buat XC. Sedangkan buat XL, rubah itu J omega L. Nah, omega itu apa sih? Omega itu kecepatan sudut dari persamaan kita. Dari sumber kita. Sumber kita VS sama dengan 40 sin 2000. Berarti kita otomatis dapat 2000 sebagai omeganya. Jadi ini omega sama dengan 2000. Nah, ini kita bisa langsung hitung. XC sama dengan 1 per, minus J per 2000 dikali 0,5 mili, berarti 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3-nya kecoret, hasilnya minus J. 2,5 sama 2 kecoret. Dan XL, min J dikali 2000 dikali 0,5 dikali 10 pangkat min 3, sama. Tapi sekarang hasilnya ini positif. Hasilnya positif sekarang. Nah, kebetulan nilainya sama semua kan? 0,5, 0,5, 0,5 sama semua. Berarti kita bisa langsung gambar fasornya. Jadi perhitungannya mudah gara-gara sama semua. Habis kita ngubah VS-nya. Nah, VS-nya ngubahnya gimana? Kan kita punya VS sama dengan 40 sin 2000. Oke. Pertama, kita pengen dalam bentuk cos. Kalau fasor itu acuannya dalam cos. Jadi 40 cos 2000T plus 90 derajat. Kan ngubah sin cos gitu ya. Atau min, sebenarnya sama aja sih. Plus 90 derajat. Artinya, bisa kita langsung tulis, kalau di bentuk fasor, kita nggak peduli sama omeganya. Omeganya kita nggak peduliin. 40, sudutnya langsung 90 derajat. Jadi kita dapat dalam bentuk fasor VS sama dengan 40, 90 derajat. Kita lanjut, kita gambar ulang berarti rangkaiannya. Kira agak panjang mungkin. Nah, dan ini nilainya 1, ini J, ini 1, ini min J, ini min J, ini J, ini 1, ini 1, ini J, ini min J. Jadi yang dia nilainya 1 buat yang resistor, J buat yang induktor, dan min J buat yang kapasitor. Nah, terus gimana cara nyelesain ini? Gimana cara nyelesain? Cara nilai Z total. Buat nyari Z total, kalau udah dalam bentuk fasor, kita bisa ngelakuin seri paralel biasa. Tapi mungkin perbedaannya, kita harus ingat juga kaidah penjumlahan sekalian dan pembagian bilangan kompleks itu kayak gimana. Nah, kita lakuin dari gambar dulu. Kalau kita perhatiin, yang atas ini kita bisa paralelin kan. Pertama ini kita seriin dulu. Ini kita seriin, habis itu kita paralelin. Berarti kita bisa tulis Z atas sama dengan 1 plus J diparalelin sama 1 min J. Atau kalau paralelin kan berarti yang atas dikali
dibagi yang bawah ditambah. Yang atas dikali itu hasil. Jadi 1 plus J min J min J kuadrat. Ini kecoret, J kuadrat itu hasilnya 1. Dibagi ini kecoret 2. Berarti 1 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi kita bisa sederhanain rangkaian yang atas ini jadi 1. 1. Kita bisa lanjut rangkaiannya. Nah, sekarang kita udah nyederhanain rangkaian di atas ini. 1 doang. Kita bisa lanjutin, tapi kita mentok di sini karena rangkaian ini tuh nggak bisa diselesain pakai seri dan paralel. Ini merupakan namanya Y delta conversion. Kalau kita perhatiin, rangkaian ini menyerupai rangkaian bentuk delta. Rangkaian bentuk delta tuh kayak gini bentuknya. Nah, dia kan mirip ya. Ini sama, bukan mirip, emang bentuknya sama. Cuman ini ada panjang. Kalau kita bisa gambarnya kayak gini, dia bakal jadi rangkaian delta. Ya, karena ini sama ini kan satu knot ya sebenarnya. Nah, delta ini biar bisa kita kerjain, kita pengen ngubah dia ke bentuk Y. Kita mengubah delta ke Y. Caranya gimana? Udah ada rumusnya kalau ngubah delta ke Y. Kita besarin biar lebih bagus. Kita bisa gambar kayak gini. Biar jadi bentuknya kayak Y. Nah, gimana sih cara nyari Y delta conversion? Misalnya kita ada persamaan delta kayak gini. Ini ada R1, EZ1, Z2, ini Z3. Kita pengen ubah jadi delta, jadi Y, sorry. Misalnya ini ZA. Nah, ZA itu sama dengan, cara ngafilnya gini, ZA menyentuh Z1 dan Z2. Berarti Z1 dikali Z2 dibagi Z total. Z1 plus Z2 plus Z3. Kalau ZB, anggap ZB yang ini, ZB menyentuh Z2 sama Z3. Berarti Z2 dikali Z3 dibagi Z1 plus Z2 plus Z3. Dan ZC itu menyentuh Z1 dan Z3. Berarti Z1 dikali Z3 dibagi Z total. Z1 plus Z2 plus Z3. Mungkin biar gampang kita hitung Z total dulu dari masing-masing. Z1 plus Z2 plus Z3 di sini berarti 1 plus J min J. Berarti 1 plus J min J sama dengan 1. Oke, berarti yang ini kalau kita sebut ini A, B, C. Berarti itu A. Dia nyentuh 1 sama J, berarti 1 dikali J dibagi 1 sama dengan J. B, dia nyentuh J sama min J, berarti J dikali min J dibagi 1 sama dengan J dikali J itu minus 1 dikali minus 1 hasilnya jadi 1 lagi. Dan C menyentuh 1 sama min J. Berarti dia 1 dikali min J dibagi 1 sama dengan min J. Kita lakuin yang sama buat ini. Ini hasilnya juga 1. Kalau kita tulis ini namanya A, B, C, D, E, F, D nyentuh min J sama 1, berarti hasilnya min J per 1 sama dengan min J. E nyentuh 1 sama J, berarti J per 1 sama dengan J. Dan F, min J kali min J, berarti min J dikali min J. Min J dikali J dibagi 1, J dikali J min 1, hasilnya 1. Oke, jadi kita udah mengkonversi rangkaian ini menjadi
bentuk Y. Kita bisa gambar ulang rangkaiannya sekarang jadi kayak gini. Jadi ini min J, atasnya J. Tadi ini 1. Ini 1. Sorry. Ini min J. Ini 1. Ini J. Ini sumber tegangan kita. Nah, sekarang kan kalau kalian perhatiin, ini rangkaiannya bisa diselesain pakai seri paralel biasa. Pertama, yang atas ini bisa kita seriin. Yang bawah kita bisa seriin. Terus kita paralelin. Jadi gini kan. Jadi ini 1. Kan J plus 1 min J berarti 1. 1 plus 1, 2. Ini min J. Ini J. Nah, 1 sama 2 diparalelin itu jadi 0,667. 2/3. Berarti Z total sama dengan 2/3 tambah J min J sama dengan 2/3 ohm. Dapat Z total. Untuk sekarang yang terakhir kita ditanya I. I fungsi T sama dengan berapa? Nah, I itu sama dengan P per R. P-nya, kita kan ditanya I fungsi T di sini. Berarti kita pakai tadi V fungsi T. Kalau kita ingat V fungsi T-nya itu 40 sin 200 T dibagi R-nya itu 2/3. Jadi kita dapat I-nya sama dengan 60 sin 200 T, 2000 T, sorry. 2000 T. Jadi kita dapat I-nya ampere. Oke, itu buat fasor. Jadi fasor itu intinya kita ubah kapasitor sama inductor yang ada ke dalam bentuk fasor, kita juga ubah persamaan-persamaannya jadi Z. Misalnya V sama dengan IR, kita V sama dengan IZ di sini. Sorry ya, ini Z. Sebenarnya berlaku buat Z gitu maksudnya. Walaupun akhirnya jadi sama aja. Jadi intinya semuanya sama, tapi kalau kita ubah ke dalam fasor, kita bisa menggunakan kaidah-kaidah yang ada. Itu buat nomor 2. Terus nomor 3, mungkin Ajinur, ini juga merupakan soal fasor, tapi sekarang fasor ini dihubungkan dengan sumber arus dependen dan daya maksimum yang diterima, alias ini tuh Thevenin. Jadi ini merupakan rangkaian Thevenin dengan sumber sinusoid, dengan fasor dan dengan sumber dependen. Nah, jadi cara kerjanya gimana? Cara kerjanya itu bakal sama aja kayak Thevenin Norton biasa. Dengan satu eksepsi, untuk dayanya perhitungannya bakal sedikit berbeda. Karena daya AC itu hitungnya agak beda. Kita bisa tulis buat Thevenin, kita bisa mencari VTH sama RTH. Tapi ini kan gara-gara AC, kita hanya mencari ZTH. Nah, ZTH-nya kebetulan kita kan ada sumber dependen ya. Jadi kita bakal pakai metode bukan yang tegangannya dihilangin. Kan kalau nyari RTH atau ZTH yang normal, nggak ada sumber dependen, kita bisa ngilangin sumber arusnya. Tapi kita nggak boleh ngelakuin itu kalau misalnya ada sumber dependen. Itu bakal agak beda caranya. Pertama kita mungkin bisa cari VTH-nya dulu. VTH itu tegangan saat load-nya sama dengan 0. Load-nya sama dengan infinity atau nggak ada load. Jadi kita bisa lihat rangkaiannya menjadi kayak gini. 1 ohm. Ini J ohm. Ini 2 VO.
Dan ini tuh open circuit. Oh ya, lupa kapasitornya, min J ohm. Nah, penjelasan ini ya kita pakai analisis node juga bisa, analisis mesh juga bisa. Tapi kita mungkin di sini pakai analisis node. Mungkin kita ambil arus di sini. Di sini arus misalnya ini I1. Misalnya ini masuk I2. I2 sama dengan 2 V0. Dan ini I0. Jadi kita bisa dapat persamaan I0 sama dengan I1 ditambah I2. Nah, dan kita tahu kalau I2 datang dari sini, datang dari sumber arus ini, jadi I2 sama dengan 2 V0. So, I0 sama dengan I1 plus 2 V0. Terus habis itu buat analisis node, kita bakal tinjau masing-masing komponen kayak biasa. Ini di sini 12 volt. Di sini kita anggap dia di sini kita anggap V0 dari sini misalnya. Berarti buat resistor kita akan punya persamaan 12 min V0 sama dengan I1 dikali 1. Alias kita dapat I1 dengan 12 min V0. Lanjut, kita bisa tinjau induktor buat ngedapetin nilai I0. Kalau ini kita anggap ground, berarti kita dapat V0 dikurang 0 sama dengan J I0. Atau I0 sama dengan V0 per J. Atau kalau kita rasionalin, kita dapat min J V0. Oke, ini induktor. Dan terakhir kita punya kapasitor. Untuk kapasitor, kita itu bisa ngelakuin di sini. Nah, ini V yang kita kita bisa atau ini deh, kita kan udah dapat semua persamaannya ya. Kita bisa langsung masukin ke sini dulu biar lebih cepat. Jadi kita substitusiin, kita kan udah dapat I0 di sini, kita dapat I1 di sini. Artinya kita bisa langsung substitusiin. Jadi I0 kan I0 di sini tuh JV0, jadi min JV0. Terus I1 di sini itu 12 min V0 ditambah 2 V0. Jadi kita dapat V0 dalam kurung. Kalau kita ini ke sini, 1 plus J sama dengan min 12. Jadi kita dapat V0 sama dengan min 12 per 1 plus J. Dan kalau kita rasionalin, 1 min J, 1 min J, kita dapat V0 sama dengan min 6 plus J6. Oh. Sorry. Nah, lanjut. Kita tahu ya sekarang V0, tapi kita pengen tahu ini. Kita pengen tahu ini. Atau ini di sini VTH-nya. Buat nentuin VTH-nya, kita bisa lihat dari kapasitornya. Kita bisa lakuin lagi hukum pada kapasitor. Kapasitor arus mengalir dari VTH ke V0. Jadi VTH min V0 sama dengan min J dikali I-nya itu 2 V0. Kita bisa dapetin VTH-nya sama dengan 1 min 2J 1 min J2 dikali V0 atau VTH sama dengan 1 min J2. Kita dapat V0 tadi min 6 plus J6. Dan kalau ini diselesain perkaliannya, kita bakal dapat VTH sama dengan 6 plus J18 volt. Itu buat VTH. Nah, sekarang berarti kita harus nyari nilai ZTH. Tapi nyari nilai ZTH-nya harus menggunakan sumber dependent. Artinya kita bakal pakai cara yang berbeda. Kalau kita mencari arus short circuit dari rangkaian ini, misalnya, sekarang tadi kan open ya, tadi dia open circuit, sekarang kita short. Kita short circuit di sini.
Nah, kalau kita cari I-nya, I short circuit, kita bisa dapetin ZTH sama dengan V open circuit atau VTH dibagi I short circuit. Ini cara alternatif buat nyari ZTH kalau ada sumber dependent. Jadi sekarang kita harus nyari I short circuit ini. Nah, caranya berarti sama lagi kayak tadi analisis node. Kurang lebih sama. Mungkin asumsi yang gue ambil ini gue balik mungkin I-nya. Ini I juga gue balik ke sini mungkin biar lebih bagus. Nah, perhatiin kalau di sini tuh ini kan ground ya. Dan dia tuh terhubung sama sini sama VB. VB kita anggap ini VB. Dia 0 juga gara-gara dia terhubung langsung sama ground. Jadi dia 0 juga. Mungkin kita bisa langsung analisis sama kayak tadi. Kita pakai node dulu mungkin. Berarti sigma I sama dengan 0. Kita ambil di sini dulu mungkin. Berarti I2 plus I0 dengan I1. Kita tinjau hukum ohm pada resistor lagi. Sebenarnya sama sih kayak tadi. Tapi mirip pas sudah serupa. Ini 12 min V0 sama dengan I1. Terus ini induktor. Di V0 min 0 sama dengan J I0. Nah, tapi perbedaannya sekarang kita nggak tahu nilai I2-nya berapa. Gara-gara I2-nya kepisah sama ISC ini, sama I short circuit. Kepisah dia. Jadi kita nggak bisa nemuin berapa. Kita harus tinjau satu persamaan lagi. Kapasitor. Berarti kita kapasitornya tuh harusnya mengalir dari V0 ke VB. Dan VB kita udah tahu dari 0. Gara-gara dia terhubung langsung dengan ground. Berarti V0 min 0 sama dengan min J I2. Jadi kita dapat I2 sama dengan min V0 per J atau I2 sama dengan J V0. Dari I2-nya tadi I0-nya lupa berarti min J V0. Nah, kita udah dapat nilai I1, I0, dan I2. Kita bisa substitusiin ke persamaan tadi. Berarti ini kita dapat J V0 min J V0 sama dengan 12 min V0. Jadi kita dapat V0-nya sama dengan 12 volt. Nah, kita dapat V0 kan? Artinya terakhir kita bisa analisis sigma I di node ini. Kalau kita ambil sigma I di node ini, berarti kita dapat I2 ditambah 2 V0 sama dengan ISC. Jadi I short circuit sama dengan 2 V0 plus I2. Nah, tadi I2 kita udah tahu. I2 itu min V0 per J. Jadi min 12 per J. Kalau minusnya kita angin 12J berarti. Berarti 2 V0 24 ditambah 12J. Jadi kita dapat I short circuit sama dengan 24 tambah 12J. Nah, yang terakhir kita harus cari ZTH. ZTH yaitu VTH, V open circuit dibagi I short circuit. Tadi V-nya kita dapat 16 plus J18. 6 plus J18 dibagi 24 plus J12. Nah, kalau kita langsung rasionalin, sebentar ini bisa pakai kalkulator juga rasionalinnya. Dapatnya 1 min J per 2 atau 0,5 min J 0,5. Itu ZTH. Kita udah dapat ZTH-nya. Artinya yang terakhir, nilai ZL agar transfer daya maksimum. ZL untuk daya maksimum itu saat nilai ZL sama dengan ZTH komplement. Bukan ZTH doang, tapi ZTH komplement. ZTH komplement ini kompleks konjugat
Kompleks konjugat apa? Misalnya kita ada bilangan kompleks. Kita ada bagian imajiner-nya. Tandanya kita balik. Tadi kan minus, sekarang berarti tandanya plus. Di ZL sama dengan ZTH berarti 0,5 ditambah 0,5 J omega. Ini Z load-nya dapat berarti sekarang kita tinggal nyari nilai P daya. Daya itu sama dengan setengah I kuadrat R. Kenapa setengah? Ini gara-gara emang datang dari AC. Kalau I di sini ini merupakan arus peak. Dan kalau normalnya kayak gitu, dia akan ada setengah. Kalau nggak ada setengahnya itu kalau ada RMS-nya. Misalnya I RMS kuadrat. Nah, itu baru ada setengahnya. Jadi kita tinggal nyari setengah. I-nya berarti tinggal VTH. VTH dibagi Z total. Nah, Z totalnya berarti 0,5 ditambah J 0,5 ditambah ini. Berarti kalau kita tambahin 0,5 min J 0,5 ditambah 0,5 plus J 0,5, hasilnya bakal 1. Jadi I-nya di sini itu bakal sama dengan VTH per 1, atau VTH-nya tadi itu, tadi VTH-nya sebentar. 6 plus J18. 6 plus J18. Nah, I kuadrat. I kuadrat ini pertama, I kuadrat tuh sebenarnya diakarin dulu pertama. Ini tuh kayak semacam mutlaknya gitu. Jadi pertama kita cari akarnya dulu. Akar 6 kuadrat plus 18 kuadrat. Ini Pitagoras. Terus dikuadratin. Berarti kita dapatkan dia nilainya sebesar 18 kuadrat 360 dikali R. Kenapa R sini ditulis? Gara-gara kebetulan kalau misalnya kita ngelakuin ZL untuk daya maksimum, ZL sama dengan ZTH komplement, maka bilangan imajinernya pasti 0. Bagian imajinernya pasti 0. Nah, kalau daya ini yang menghasilkan daya itu hanya bagian real dari hambatan. Jadi kita ngambilnya di R di sini, bukan Z, tapi di R. Dan kebetulan di sini R kita 1 sama kayak Z. Jadi kita bisa langsung diambil 360 watt dibagi 2, jangan lupa ini buat RMS sama dengan 180 watt. Nah, itu buat hasilnya. Oke. Itu buat analisis Stephanie Norton ya. Pakai sumber dependent sama sumber AC. Pakai Falser. Kalau buat daya maksimumnya dia ZL sama dengan ZTH komplement. Oke. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Mungkin kita mau lanjut. Kalau ada pertanyaan mungkin ditampung dulu. Kita lanjut ke nomor 4 mungkin. Nomor 4 sekarang ini analisis daya AC ya. Kita mungkin ada tahu ada daya aktif, daya reaktif, daya kompleks, dan faktor daya. Ini soalnya cukup sederhana kalau misalnya kita tahu nilai-nilai rumus-rumusnya. Pertama, kita ubah dulu ke dalam bentuk fasor atau notasi sudut. Berarti ini tegangannya jadi 24 dengan sudut 75 derajat. R-nya sama sih. R-nya sama. R 15 ohm. L-nya 3. Berarti kita bisa nemu FL sama dengan J omega. Omega-nya 3. Kali 3 sama dengan J9. Terap ini. J9. Oke, kita berarti punya Z total sama dengan nilai power 15 plus J9. Nah, biar mempermudah lagi, kita ubah Z total ini ke dalam bentuk polar.
Jadi bentuk polar berarti gimana? R theta alias akar R-nya itu sama dengan akar 15 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Dan tetanya itu sama dengan artan dari 9/15. Kalau kita hitung menggunakan kalkulator mungkin ini dapatnya kurang lebih 17,5, 30,9 derajat. Ini ZT dalam bentuk pasar. Nah, kalau I-nya, P sama dengan IZ, I sama dengan P per Z, sama dengan 24/75 dibagi Z-nya itu 17,5 sudut 30,9. Kalau pembagian fasor, kalau ada sudutnya dikurangi dan skalarnya dibesarin, skalarnya dibagi, berarti 17,5. Sudut 75 dikurang 30,9. Jadi kita dapat I sama dengan 1,37 sudut 44,1 derajat. Itu buat I. Nah, kalau kita udah nemu I, kita mungkin biar lebih sederhana ngitungnya, kita nyari I efektif atau I RMS. Yang itu sama dengan I per akar 2. Sama dengan 1,37 dibagi akar 2, itu hasilnya, kita langsung aja hasilnya deh. 0,96 sudutnya sama. Kita juga nemuin V, kita mau nyari VRMS juga. VRMS berarti itu sama dengan V dibagi akar 2. Yang hasilnya tadi kan V-nya 24, berarti 16,97 dengan sudutnya 75 derajat. Nah, kita udah dapat V sama I. Artinya kita bisa mencari semua daya yang kita ketahui. Pertama, paling mudah itu mencari daya kompleks. Daya kompleks atau bisa disebut S. Itu bisa dapat ada beberapa cara. Bisa V RMS dikali I RMS komplement. Atau V atau besarnya V RMS, I RMS dikali sudutnya dikurangin. Atau theta V dikurang theta I. Kita bisa langsung aja masukin nilai yang kita udah dapat. Berarti ini 16,97 sudut 75 dikali 0,96. Nah, kalau misalnya ada bentuk fasor dikomplemenin, sudutnya menjadi negatifnya. Tadi kan 44,1, berarti sekarang kita negatif 44,1. Alias kalau kita kaliin, skalarnya dikali, sudutnya dijumlah. Berarti 16,97 dikali 0,96 sudut 75 derajat ditambah 44,1 dikurang 44,1 ditambah negatif maksudnya. Jadi kita dapat S sama dengan 16,29 dengan sudut 30,9 derajat. Satuannya volt ampere. Nah, buat mencari bagian yang aktif sama yang reaktif, itu tuh kita harus mencari namanya bentuk bagian real dan bagian imajinernya. Jadi P atau daya aktif itu bagian real dari S, dan Q atau daya reaktif atau daya real, yang tadi aktif real, yang ini berarti daya imajiner, berarti bagian imajiner dari S. Nah, biar kita bisa dapetin bagian real sama bagian imajinernya, kita itu bisa ubah ini ke dalam bentuk rektangular. Tadi 16,29 cos 30,9 derajat ditambah J dikali 16,29 sin 30,9 derajat. Kalau kita masukin kalkulator, kita dapat ini hasilnya 13,97 ditambah J 8,36 volt ampere. Artinya P-nya kita dapat sebesar 13,97 watt. Satuannya watt kalau untuk daya real karena dia melakukan kerja. Dan kalau untuk reaktif, satuannya itu 8,36 VAR. VAR singkatnya dari volt amps reactive. Menandakan dia daya reaktif. Itu buat P, itu buat Q, itu sama buat S, daya kompleks. Dan yang terakhir kita diminta juga faktor daya. Faktor daya
itu berarti atau kita tulis sebagai power factor, berarti power factor sama dengan P daya real dibagi besarnya daya kompleks. Besarnya daya kompleks ini kita bisa sebut sebagai namanya apparent power. Apparent power. Kalau kita hitung nilainya, nanti itu tuh bakal jadi yaitu 13,97 dibagi 16,29. Nah, kebetulan ini kan udah besarnya. Tinggal kita bagi, hasilnya tuh 0,858. Ini juga sama dengan cosinus dari perbedaan sudut tadi. 75 derajat dikurang 441 derajat. Hasilnya sama. Oke, itu buat power factor, daya aktif, reaktif, dan kompleks. Buat nomor 4 yang A. Terus yang B dibalik. Jika diketahui P-nya sama dengan sekian, tentukan nilai R dan L. Sebenarnya ini soalnya juga masih cukup sederhana sebenarnya. Kita tambahin lagi satu lagi. Soalnya masih cukup sederhana. Kita punya nilai daya kompleks S sama dengan 8,47 ditambah J 14,12. Volt ampere. Nah, kita tahu kalau S sama dengan setengah I kuadrat dikali Z. Kita juga tahu kalau S sama dengan setengah P kuadrat dibagi Z komplement. Kenapa kayak gini? Ini tuh awalnya berasal dari rumus S sama dengan V I komplement. Tapi kayak kalau kita tahu kalau V sama dengan IZ, jadi kita bisa mendapatkan persamaan ini karena ada pembagiannya, makanya bisa muncul komplementnya. Jadi tadi V-nya sama. V-nya kan tadi sama dengan 24, sudutnya nggak penting sih di sini. Karena V kuadrat itu mutlaknya, berarti 24 kuadrat. Ingat ya, kalau ada rumus kayak gini, V kuadrat dan I kuadrat itu dalam bentuk mutlak. Jadi, atau ditulis V kuadrat sama dengan V aksen. Jadi sama dengan, kalau kita jabarin, 24 sudut 75 dikali 24 sudut minus 75. Jadi sudutnya cancel out, jadi hasilnya 24 kuadrat doang. Kalau ada soal kayak gini, ada I kuadrat sama V kuadrat, itu mutlaknya, semacam mutlaknya. V kuadrat sama 24, dan tadi Z-nya, kita mau tahu Z-nya berapa. Jadi, kita tahu S-nya. So, S sama dengan setengah V kuadrat bagi Z aksen. Jadi kita dapat Z aksen sama dengan V kuadrat dibagi 2S. Kita bisa langsung masukin nilai-nilainya. 24 kuadrat itu 576. Ini setengah di sini. Dibagi S. S-nya yaitu 8,47 plus J 1,42. 14,12, sorry. Kita rasionalin. Kita kali 8,47 dikurang J 14,12 dibagi 8,47 dikurang J 14,12. Nah, sebenarnya ini agak jelek ya, tapi mungkin sebenarnya ini bisa didesain pakai kalkulator. Kalau kalian punya kalkulator saintifik, ini bisa langsung diselesain. Dapatnya Z aksen sama dengan 9 min J 15. Atau buat ngilangin aksennya, kita ambil kompleks konjugatnya Z 9 plus J 15. Nah, udah dapat kan? Berarti ini tuh bagian realnya. Berarti bagian real datang dari resistor. Berarti R sama dengan 9 ohm. Dan XL sama dengan 15. Rumus XL itu J omega L sama dengan J 15. Tadi omeganya tuh sama dengan 3. Omeganya kita dapat tadi sama dengan 3. Berarti kita bisa langsung J dikali 3 dikali L. Berarti 3L sama dengan 15. Dapat L-nya sama dengan 5 Henry. Oke.
Oke, itu buat soal Ajinur nomor 4. Mungkin gara-gara soal ini lumayan banyak sama lumayan panjang ya, kita masih ada satu nomor lagi sebenarnya. Nomor 5 ini sama tentang dari Aceh, tapi ditambah dia ada soal tentang power factor Kevin, sorry Vin. Ya. Kayaknya langsung Q&A aja deh, mengingat waktu juga. Oke, ya mungkin gara-gara soal cukup panjang, kita masih ada 2 nomor lagi, tapi berhubung udah hampir 2 jam juga, mungkin bisa kita selesaiin dulu. Habis ini sekarang kita kalau ada yang mau bertanya, mungkin bisa dipersilakan. Ada pertanyaan nih Vin dari Mikola Sabila. Buat referensi ini dari buku apa, Kev? Ini hampir full gue ngerjainnya dari buku Sadiku sih sebenarnya. Kalau yang buat daya Aceh ini, gue makin notasinya notasi Sadiku juga. Sebenarnya mungkin kalau lu kelasnya sama Rutem, kurang tahu juga kenapa Rutem kadang-kadang notasinya suka beda sendiri gitu. Jadi kayak mungkin agak aneh sih. Tapi kalau gue pakai notasi dari buku Sadiku tuh kayak gini notasinya. Sama referensinya juga. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, mungkin bisa dilanjutin aja, Rich, atau Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan lain? Boleh banget nih langsung tanyain aja. Atau kalau malu-malu bisa lewat chat. Tadi gue boleh nanya nggak ke Kevin ya? boleh. Kevin, kalau ini catatan Good Note lo di-share boleh nggak di grup? Oh iya, nanti gue share kok. Oke, thank you, Vin. Ya mungkin karena nggak ada pertanyaan lagi ya, mungkin bisa ditutup. Terima kasih kepada Kevin atas materi yang sudah diberikan. Kami ingatkan kembali untuk dapat mengisi absensi yang ada pada kolom chat. Lalu diingatkan juga kepada teman-teman bahwa Diktat UAS Genap 2024 serta diktat-diktat dari tahun sebelumnya dapat diakses di link Tri-Akpro pada kolom chat juga. Rekaman asistensi kali ini juga dapat ditonton kembali di MS Teams dan di link Tri-Akpro dan akan available maksimal H+1 dari asistensi hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Kevin atas waktu dan ilmu yang sudah diberikan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mengikuti sesi pada hari ini. Karena kita memulai dengan doa, maka alangkah baiknya kita tutup juga dengan doa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak teman-teman semua dan semangat menjalankan pekan UASnya. Semoga dilancarkan dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Sudah boleh live ya teman-teman. Terima kasih. Makasih, Man. Makasih, Rich.